Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Balik lagi nih dengan konten kita tentang Boku no Hero Academia. Sebelumnya kita udah ngebahas kan di chapter sebelumnya nih mengenai sosok misterius yang tiba-tiba menyerang Deku dan All Might. Dari chapter sebelumnya kita sempat berteori ria nih mengenai kemunculan Lady Villain ini kira-kira bakal jadi lawan atau kawan ya. Akhirnya, teka-teki mengenai Lady Villain misterius perlahan mulai terungkap, lengkap dengan motif penyerangannya terhadap Deku. Belum lagi, di chapter ini ada yang kena mental loh guys. So, what's happen now? So, let's go, kita mulai pembahasan menarik kita kali ini mengenai new chapter 312 Boku no Hero Academia. Apa jadinya jika pahlawan terkuat nomor 2 seperti Hawks mewaspadai satu orang penjahat? Yap, yang kita ketahui pasti adalah penjahat ini bukan lagi penjahat kelas teri, melainkan sosok mengerikan dan menjadi ancaman bagi siapapun yang dihadapi. Chapter 312 memiliki judul Hired Gun, yang nampaknya mempresentasikan mengenai sosok Lady Villain yang telah muncul di chapter sebelumnya. Sebelum memasuki pertempuran, di awal kita disajikan flashback perbincangan antara Hawk dengan Deku. Hawks meyakini dengan kekuatan One for All yang dimiliki Deku sekarang, segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Kemudian Hawks juga beropini bahwa saat ini baik Shigaraki maupun All for One bukan ada di kondisi di mana mereka bisa merebut kekuatan One for All secara paksa. Alhasil, langkah terbaik musuh yang ada di pikiran Hawks adalah menangkap Deku hidup-hidup. Meskipun hal tersebut pastinya nggak mudah. Apalagi kan mengingat Deku yang sudah lebih pede dengan quirk yang diberikan para pewaris One for All. Hawks juga yakin betul jika nggak ada penjahat di penjara Tartarus yang punya kemampuan cukup untuk bisa mengalahkan Deku. Ya, selain All for One sih tentunya. Tapi ada satu nama cewek yang bikin Hawks khawatir. Nggak ragu sih buat Hawks untuk memperingatkan Deku kalau ketemu orang ini, mendingan Deku kabur aja. Nah, dia juga diketahui pernah menjadi senior dari Hawks. Dia adalah Lady Nagan, mantan pahlawan profesional yang telah membelot. Deku yang telah mengetahui siapa sosok yang baru aja menyerangnya ini dengan sigap langsung memutuskan untuk kabur persis seperti yang dipesankan oleh Hawks. Namun sepertinya itu belum cukup. Dengan jangkauan yang cukup jauh sekalipun, Lady Nagan bisa menyerang Deku dengan pelurunya. Padahal Deku udah menghindar, tapi sebuah peluru dengan daya tembakan serta jarak yang bener-bener gila banget nih, tetap mengenai Deku. Alat pendukung Deku yaitu Mid Gauntlet. Pemberian All Might pun harus hancur akibat serangan ini. Kenapa bisa Lady Nagan sekuat ini ya guys? Kita bahas sedikit dulu nih mengenai Lady Nagan ini, oke? Lady Nagan ini tadinya adalah pahlawan profesional dan juga tergabung dengan asosiasi pahlawan. Quirk yang dia punya bernama Rival. Dengan quirknya ini, ia bisa mengubah sikunya menjadi senapan dan digunakan untuk menyerang. Peluru yang dia gunakan berasal dari helaian rambutnya dan dapat menjadi jenis peluru apapun sesuai yang ia butuhkan. Gilanya lagi nih, jarak tembakannya mencakup jarak hingga 3 km loh guys. Bayangin 3 kilo. Nah, dengan quirknya ini udah sepatutnya sih Deku yang sedang berjarak cukup jauh sekalipun saat berhadapan dengan Lady Nagan ya tetap bisa dikenai peluru. Di tengah serunya pertarungan, Deku jadi mengingat perkataan yang disampaikan hero yang memiliki kekuatan tembakan juga, yaitu Snipe. Snipe menyebutkan bahwa dibandingkan dengan hero serangan jarak jauh manapun termasuk dirinya sendiri, belum ada yang sebanding dengan kemampuan luar biasa milik Lady Nagan. Siapapun bakal iri ngelihat kemampuannya ini. Deku yang telah terkena serangan Lady Nagan mengakui kalau musuh yang dihadapinya saat ini benar-benar berada di level yang berbeda. Di sisi lain juga, Lady Naga juga kaget karena Deku tidak terkena serangan secara telak, karena Deku masih sempat untuk menghalaunya. Lady Nagan akhirnya sedikit mengetahui nih alasan kenapa All for One memintanya untuk menangkap Deku. Karena dari pemikirannya nih, Deku adalah memang orang yang cukup gila dengan quirknya. Pertarungan masih terus berlanjut. Dari tembakan pertama yang diterima Deku, dapat diperkirakan bahwa jarak dirinya dengan Lady Nagan saat ini terpaut 1 km. Kebiasaan Deku yang suka menganalisis membuat keputusan daripada menjauh dan terus terkena serangan Lady Nagan yang gak kenal ampun. Deku bertekad untuk menghampiri dan bertarung jarak dekat. Gila, dia nekat banget. Keputusan yang menurutku cukup bijak sih dari Deku, tapi ya tetap aja kan punya resiko yang tinggi. Tinggal adu kecepatan sama ketahanan aja nih, bakalan lebih cepat pelurunya Lady Nagan atau Deku ya?
Kalau sampai Deku nggak bisa lebih cepat, wah bahaya banget sih, asli. Sebaliknya kalau emang Deku berhasil memotong jarak dengan Lady Nagan, ini bakal jadi keuntungan yang gede banget buat Deku. Biasanya yang punya daya serangan jarak jauh pasti punya kelemahan di pertarungan jarak dekat. Tapi kayaknya nggak sesimpel itu deh. Senapan dalam jarak dekat sekalipun tetap punya daya hancur yang cukup mematikan. Belum lagi bisa aja kan Lady Nagan menyiapkan peluru yang memang tepat digunakan untuk serangan jarak dekat. Jadi menurut kamu nih, siapa yang bakalan tetap bertahan? Pupu. Oke, overhaul gimana tuh keadaannya? Bukannya kemarin kita udah memperkirakan bahwa siluet yang ada di samping Lady Nagan adalah overhaul? Ternyata prediksi kita kalau orang itu adalah overhaul itu bener kok guys. Sayangnya di sini overhaul udah nggak sekuat dulu ketika tangannya bisa membunuh apapun. Kehilangan kedua tangannya ya gagal proyeknya dengan organisasi yang dia pimpin kayaknya bikin dia terkena gangguan mental nih guys. Gimana enggak? Ia aja cuma bisa mengucapkan kata-kata, Patua, aku ingin kembali ke Patua sekarang. Kasian banget sih overhaul ini. Udah nggak ada harganya banget kan dia di sini. Adapun kenapa ia bisa bersama Lady Nagan ya karena Lady Nagan membawanya sendiri sebagai anggapan dia bisa berguna suatu hari nanti. Nyatanya overhaul gak bisa berbuat apa-apa dan Lady Nagan juga berniat untuk meninggalkannya. Oke, kita agak flashback lagi nih guys. Kita bakal dibuat balik ke saat penjara Tartarus dijebol. All for One langsung memanggil Lady Nagan dengan sebutan pahlawan yang berkhianat dan memintanya melakukan sesuatu. All for One memberitahu setelah ini akan ada anak yang cabut dari sekolah untuk bertindak secara mandiri dengan catatan bakal ada top hero yang mengikutinya. Edan guys, ini gila sih. Dia udah tahu sebelumnya ternyata All for One itu udah berhasil menebak tindakan yang akan diambil oleh Deku. Dari keterangan All for One juga menyebutkan kalau Lady Nagan adalah sosok ideal untuk mengalahkan Deku. Belum lagi catatan Lady Nagan sendiri yang telah membunuh pahlawan profesional. Lady Nagan awalnya menolak karena merasa perintah yang diberikan kepadanya sangat merepotkan. Namun, All for One berhasil meyakinkan Lady Nagan untuk akhirnya bekerja sama dengannya. Kesepakatan pun terjadi di antara keduanya. Plus, Lady Nagan juga diberikan quirk tambahan sebagai uang mukanya loh guys. Quirk yang diberikan All for One kepada Lady Nagan adalah Airwalk. Dengan ini, Lady Nagan menjadi double quirk user dan membuatnya bisa berjalan di atas udara. Udah kayak Sanji aja ya kan guys. Chapter kemudian diakhiri ketika Lady Nagan mengaktifkan quirk pemberian All for One untuk bersiap melancarkan serangannya lagi. Oke, itu dia tadi pembahasan kita mengenai sebuah hal yang terjadi di chapter terbaru Boku no Hero Academia. Entah kenapa dibandingkan chapter-chapter sebelumnya, aku ngerasa chapter ini tuh cepet banget abisnya. Apa aku yang bacanya kecepetan atau emang pertarungan Deku dengan Lady Nagan ini cukup seru ya? Penjahat baru si Lady Nagan nih emang bener-bener jadi ancaman banget. Gimana nggak ya kan? Pertama dia adalah mantan top hero, terus mentor dari Hawks. Belum lagi saat ini dia punya 2 quirk. Bayangin, 1 quirk aja udah bikin kewalahan. Gimana kalau kombinasi quirk rival dengan Airwalk? Jir, kalau ini bener-bener bisa berhasil, gila Deku beneran berada dalam keadaan yang cukup terpojok nih guys. Meskipun belum dijelaskan secara rinci, kita juga diberitahu sedikit nih apa yang membuat Lady Nagan hero yang harusnya disegani nih malah berpindah ke pihak penjahat. Jadi saat perbincangan dengan All for One sempat nih terucap kata-kata All for One kepada Lady Nagan yang menyebutkan kejatuhan dari masyarakat pro pahlawan yang kau dambakan itu tak akan pernah terwujud selama anak ini masih hidup. Entah kenapa, karena ucapan All for One ini Lady Nagan langsung kepincut untuk menyetujui kesepakatan yang dibuat. Apakah Lady Nagan mengetahui sesuatu mengenai pahlawan atau istilah kasarnya adalah sisi kotor dari pahlawan sehingga memilih untuk mengkhianatinya? Sejauh ini cuma itu sih yang aku pikirkan ya. Sayangnya di chapter ini kita masih belum ditunjukkan nih quirk milik pewaris kedua dan ketiga, dan nasibnya All Might akibat serangan sebelumnya juga belum dikasih tahu. Gemes deh gue. Ya mau gimana lagi ya guys, kayaknya kita harus bersabar untuk menunggu next chapternya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Nantinya kita juga bakal ngebahas mengenai hal seru lainnya dari serial Boku no Hero Academia plus Ultra. So, nantikan terus ya. See you again next time. Adios, caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.